Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, sahabat Zulkifli dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan juga pujian senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kiranya kita menjadi umatnya yang bisa menjadikan beliau sebagai panutan, baik dalam kehidupan kita saat sekarang maupun yang akan datang. Para sahabat sekalian, kali ini saya mempersembahkan dialog lepas dengan beberapa orang pendeta, membahas tentang keotentikan ajaran Kristen itu sebagai ajaran yang betul-betul bersumber dari ajaran Bani Israel atau para nabi dari Bani Israel. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan materi ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran, kita jadikan sebagai tolak ukur mengajarkan akidah yang benar kepada generasi kita selanjutnya, membentengi iman generasi kita selanjutnya, bahwa ajaran Kristen itu sesungguhnya bukan berasal dari Bani Israel, bukan berasal dari Timur Tengah, tetapi berasal dari Roma atau dari Yunani. Nah, hal ini kenapa saya bisa memahami para sahabat sekalian? Tentu karena saya juga belajar. Untuk itulah saya menitipkan doa kepada guru saya, ada Haji Suhendar ya. Semoga beliau dilimpahkan rahmat dan juga hidayah serta berkat bersama dengan keluarga. Beliau adalah guru saya, beliau adalah pakar teolog ya. Beliau pernah berjaya di dalam berdebat era tahun 80-an, 90-an. Dan sekarang beliau merasa terpanggil lagi untuk ikut berpartisipasi di dalam mengajarkan teolog Kristen, yang mana dasar pijakannya kemudian adalah data valid tentang sejarah, kitab, dan juga iman yang dimiliki oleh saudara-saudara kita orang-orang Kristen. Para sahabatku sekalian, jadi saya nyapa siapapun yang ikut andil di dalam mengajarkan tentang kebenaran, baik itu kebenaran ajaran tetangga yang bukan merupakan ajaran Allah, atau kebenaran ajaran Islam yang betul-betul ada merupakan ajaran yang tersimpul dari kalam Allah. Dan semua itu tentu kita dapat menjabarkannya bukan karena kita mendapatkan mimpi atau apa, tapi kita benar-benar belajar. Dan dalam proses belajar itu tentu ada pembimbing, ada guru. Karena itulah kita, saya dan sahabat semua, mari yuk kita mendoakan guru-guru kita supaya hidup kita ini berkah, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang lupa kepada mereka yang telah mengajarkan kita kebenaran, yang telah mengajarkan kita kebaikan. Karena sahabatku, manusia yang paling mulia, yang paling berjasa, yang paling menentukan keselamatan kita kelak adalah mereka yang telah mengajarkan kita sepatah dua kata kebaikan, kebenaran tentang Islam. Sekali lagi yuk, mari kita mendoakan setiap kita ibadah, kita doakan guru-guru kita, sembari kita tentu tidak lupa mendoakan orang tua kita, kedua orang tua kita, dan juga keluarga kita. Saya kira seperti itu ya para sahabat sekalian. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan setiap urusan kita, diberikan rahmat hidayah, kesehatan, dan kemudahan di setiap urusan kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasih bertentangan kan itu Pak D punya pemikiran. Ini kan yang tadi Pak D bahas gini loh, Yohanes, ya kan, Yohanes yang Yesus bicarakan bahwa dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Begitu dia bilang. Ya kan, Pak D tanya, Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Yesus sendiri. Saya jawab, yaitu lewat Yohanes. Pak D sendiri bilang, ya
langsung Pak Edi loncat lagi ke Timotius. Timotius itu yang tulis, yang bilang bertentangan dengan Yohanes. Timotius ini bertentangan dengan Yohanes, itu bukan saya. Yang bilang itu kan Pak Edi, gitu loh. Pak Edi yang bilang bertentangan. Tanpa ada A, tanpa ada B, Pak Edi langsung bilang bertentangan. Di mana bertentangannya, Pak? Manusia tidak akan bisa melihat Yesus. Dia menceritakan tentang Yesus, Pak, gitu loh. Dia menceritakan semua hal tentang Yesus di surat Timotius ini. Makanya Pak Edi lihat Alkitab dulu, terus Pak Edi baca. Dia mengisyaratkan, dia memberitahukan tentang Yesus. Kepada siapa? Kepada Timotius. Pak Edi harus mengerti konsep itu dulu. Yang bilang bertentangan kan Pak Edi, bukan saya. Pak Edi, ingat, Pak Edi di sini bertanya. Kok Pak Edi yang menjawab? Gitu loh. Jangan, Pak, biasakan seperti itu. Pak Edi orang yang tidak tahu, ingin tahu, bertanya. Tapi ini tidak. Pak Edi tahu, Pak Edi bertanya, Pak Edi menjawab sendiri. Kan lucu, Pak, jadinya. Itu bertentangan dengan logika. Logika apa? Mau logika manusia, Pak. Bagaimana mau bicara tentang Tuhan kalau Bapak saja sendiri bertentangan dengan logika Bapak? Pak Edi bertanya, tapi Pak Edi menjawab. Masa saudara katakan Bapak itu adalah Yesus itu sendiri? Gimana sih? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengakui seperti itu. Yang mana yang harus dipercaya ini? Yesus atau saudara? Maksudnya Yesus, maksudnya gini, Pak. Bapak keluarkan statement toh, mengatakan apa yang saya katakan itu salah. Buktinya Bapak apa gitu loh? Buktinya Bapak mengatakan saya salah itu apa gitu loh? Kok hanya menebak? Yesus tidak pernah mengatakannya sendiri. Sudah berkali-kali saya katakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Masa nggak mengerti-ngerti lagi? Yohanes 10 ayat 28 ayat 38 sampai 39. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yang bilang Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Bapa itu siapa, Pak? Pemikiran Bapak kan? Bapak sendiri kan? Kalau Anda cermat ya, kalau Anda cermat, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, di situ justru membuktikan Bapa itu bukan Yesus. Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu bukti jelas bahwa Yesus itu bukan Bapa. Andai saja Yesus mengatakan aku adalah Bapa, aku adalah Hasem, aku adalah YHWH, baru Anda boleh mengajarkan kepada orang lain bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itu poin pertama yang perlu Anda pahami. Kemudian yang kedua, bergejibun dalil di kitab Anda, ya, sudah terjemahan tapi kok Anda nggak bisa paham gitu loh. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo, mana Bapaknya kalau gitu? Di mana sisi kebapaannya? Ayo, kalau Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa, kenapa Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Anda mau jawab apa ini? Ini pertanyaan sederhana loh. Tapi kalau Anda benar dengan mengatakan Yesus itu adalah Bapa, hanya dengan alasan aku dan Bapa adalah satu, ingat di dalam Yohanes 8 ayat 17 dan 18, Yesus memproklamirkan aku dan Bapa adalah dua. Ya, terus di dalam kitab Yohanes pula Yesus mengatakan, kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu adil. Kenapa? Karena aku menghakimi tidak seorang diri. Nah, tidak seorang diri dia menghakimi, tetapi Bapa yang bersama dengan aku. Berarti Yesus dan Bapa ada dua oknum. Ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maksudnya apa dulu? Apakah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, atau satu suku, atau satu visi dan misi? Gitu loh. Jadi abang, ya saya katakan, yuk belajar lagi yuk. Kita belajar sama-sama. Kan ada dua, Pak. Ya, ada dua pandangan. Ya, yang pertama adalah kabar gembira.
maksudnya kabar gembira itu apa sih? Kabar gembira atau kabar kebenaran atau kabar kebaikan itu kan semua ajarannya Yesus. Itu ajarannya Yesus. Makanya yang pertama itu adalah tentang Yesus. Nah, tentang Yesus itu kebetulan itu dicatat dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi saat perkataan itu muncul, memang kitab itu belum ada. Nah, karena saat itu diberitakan, maka ditulislah hal-hal seperti itu tentang Yesus itu tadi yang ada di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, untuk yang ke segala makhluk itu tadi ada dua. Mungkin dalam penafsiran itu yang pertama adalah untuk manusia itu disampaikan tentang Yesus yang tercatat di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua adalah menyebarkan kebaikan atau perbuatan kasih kepada makhluk-makhluk selain manusia, misalnya binatang atau tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu maksudnya, Pak. Jadi bukan tidak menyebarkan tentang Yesus, tapi hanya kabar gembira. Nah, kan pertanyaannya, kalau kabar gembira apa nih? Kan enggak, kan akhirnya pikirannya penilaiannya jadi liar gitu. Kabar gembira kan banyak. Apa nih kabar gembira? Nah, yang dimaksud adalah kabar gembira adalah pengajaran Yesus itu. Oke, selamat malam, salam kenal. Ya, saya diamanahkan untuk menanggapi VN Abang. Gini loh Bang, bercerita mengenai Yesus berarti kita diperhadapkan dengan kondisi di mana apa yang ada dalam bayangan kita itu adalah tertuju kepada oknum yang hidup pada masa tahun 1 Hijriah atau abad pertama, di mana kondisi itu tentu mengarahkan kita berpikir kepada keadaan Bani Israel kala itu. Ya toh? Nah, yang menggelitik saya di sini adalah kenapa harus Kristen kenapa harus Kristen yang bukan Bani Israel ini yang menjual Yesus kemana-mana? Gitu loh. Kenapa bukan Israel? Kenapa bukan Israel yang mengajarkan tentang Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Hasem, dan Torah itu sudah dibatalkan oleh Yesus? Kenapa bukan Israel, Bang? Kenapa harus Kristen yang adalah orang Indonesia, yang bukan Bani Israel, yang tidak tahu menahu tentang Yesus, yang tidak tahu menahu tentang kitab yang diajarkan oleh Yesus? Ya, kabar gembira dan berita gembira yang kayak mana itu? Kenapa harus Kristen yang mengajarkan? Kenapa bukan Bani Israel? Sementara Yesus dengan tegas mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pertama, kemudian Yesus diutus di tengah-tengah Bani Israel. Yesus lahir, Yesus mati, dan konon bangkit lagi dari kematian juga di Israel. Nah, kenapa bukan orang Israel secara turun-temurun yang mengajarkan kekristenan? Kenapa harus Anda, gitu loh, yang bukan Israel dan juga bukan pengikut Yesus menurut saya? Silakan Bang, silakan ditanggapin. Mudah-mudahan saya bisa tercerahkan dari paparan-paparan Abang. Silakan. Ayo Bang, Abang Matius ya. Tanggapi VN saya Bang. Kalau Yesus itu benar adanya seperti apa yang Abang imani, pertanyaan saya, kenapa bukan Yahudi ya secara global mengajarkan tentang kekristenan, mengajarkan tentang Yesus minimal? Kenapa bukan Bani Israel yang merasulkan Paulus, Lukas, Matius, dan Yohanes? Kenapa Bang? Kenapa harus Kristen? Ya, kenapa harus orang Indonesia? Kenapa harus orang Eropa? Kenapa bukan Yudaism yang mengajarkan tentang Yesus, yang mengajarkan menyembah kepada Yesus, yang mengajarkan ibadah hari Minggu, yang mengajarkan makan babi dan seterusnya? Kenapa bukan mereka Bang? Sementara Yesus itu diutus oleh Allah hanya kepada mereka. Ada apa Bang? Ini yang menggelitik ini.
Yesus datangnya kepada Bani Israel, untuk Bani Israel, lahir di Bani Israel, terangkat ke langit juga di Bani Israel, di tengah-tengah Bani Israel maksud saya. Tapi kok yang ngajarin Bani Kristen, yang mengajarkan kemana-mana tentang Yesus? Ada sesuatu yang ingin abang sampaikan nggak supaya hal ini sinkron? Silakan. Oke Bang Zul, salam kenal. Maaf, saya baru mendengar VN Anda. Oke, saya akan menjawabnya. Silakan Saudara Matius, ya dengan senang hati bisa kenal dengan abang di grup ini ya. Itu yang membuat saya penasaran gitu loh. Kok abang yang setengah mati menjajakan Yesus, ya, menjajakan Yesus, mengajarkan tentang kekristenan. Kenapa bukan Yudaism secara global? Mereka lakukan pergerakan, ya, di mana pergerakan itu adalah sebuah misi yang mereka emban berdasarkan atas perintah Yesus yang diimani oleh orang Kristen. Kenapa bukan Yahudi secara turun-temurun yang mengajarkan tentang kekristenan? Kenapa harus Roma, Bang? Silakan. Oke, kita kerucutkan lagi ya. Jadi bukan Bani Israel, karena Bani Israel ada 12 suku, dan yang ada sampai sekarang ini hanya sekitar 3 suku, ya 3 suku, dan yang hilang itu ada sekitar 9 suku, 8 atau 9 suku. Gini, karena menurut mereka bahwa Mesias yang akan datang itu adalah nantinya adalah menjadi raja dan membebaskan mereka dari penjajahan. Nah, saat itu kan penjajahannya saat itu ada dalam penjajahan Yunani dan Romawi, gitu ya. Jadi seorang Mesias itu sudah dinanti-nantikan saat masih ada di zaman penjajahan bangsa ini yang mengalahkan Babilonia, saya lupa. Nah, menurut pandangan mereka itu adalah mereka bahwa seorang Mesias itu adalah menjadi raja dan membebaskan mereka dari penjajahan. Tetapi yang Yesus datang itu bukan sebagai raja yang di dunia, tetapi adalah raja di kerajaan Allah, yaitu surga. Dan pembebasannya itu bukan hal pembebasan jasmani, tetapi pembebasan rohani. Itu yang mereka tidak bisa menerima, begitu. Dan mereka justru malah merujuk bahwa Mesias itu adalah Raja Hizkia, bukan Yesua, gitu. Tapi dalam pandangan lain, sampai sekarang pun mereka juga masih menanti-nantikan Mesias itu datang, begitu. Mengapa mereka sebagian besar tidak percaya dengan Yesua? Tetapi tidak semua orang Yahudi tidak percaya dengan Yesua. Kenyataannya murid-murid Yesus pun juga orang Yehuda, orang Yahudi. Gitu. Dan murid-murid Yesus bukan hanya 12 yang tercatat itu, tetapi banyak sekali yang percaya, dan mereka juga menjadi murid Yesus. Begitu. Memang sebagian besar itu tidak percaya karena mereka lebih percaya dengan para imam, yang para imam mereka masih tidak bisa menerima tentang ketuhanan dari Yesua. Kalau Anda cermat ya, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, di situ justru membuktikan Bapa itu bukan Yesus. Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu bukti jelas bahwa Yesus itu bukan Bapa.
Andai saja Yesus mengatakan, aku adalah Bapa, aku adalah Hasem, aku adalah YHWH, baru Anda boleh mengajarkan kepada orang lain bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itu poin pertama yang perlu Anda pahami. Kemudian yang kedua, bergejibun dalil di kitab Anda. Ya, sudah terjemahan tapi kok Anda nggak bisa paham gitu loh. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo, mana Bapaknya kalau gitu? Di mana sisi kebapaannya? Ayo, kalau Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa, kenapa Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Anda mau jawab apa ini? Ini pertanyaan sederhana loh. Tapi kalau Anda benar dengan mengatakan Yesus itu adalah Bapa, hanya dengan alasan aku dan Bapa adalah satu, ingat di dalam Yohanes 8 ayat 17 dan 18, Yesus memproklamirkan, aku dan Bapa adalah dua. Ya, terus di dalam kitab Yohanes pula Yesus mengatakan, kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu adil. Kenapa? Karena aku menghakimi tidak seorang diri. Nah, tidak seorang diri dia menghakimi, tetapi Bapa yang bersama dengan aku. Berarti Yesus dan Bapa ada dua oknum. Ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maksudnya apa dulu? Apakah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, atau satu suku, atau satu visi dan misi? Gitu loh. Jadi abang, ya saya katakan, yuk belajar lagi yuk. Kita belajar sama-sama. Maksud saya begini bro mengatain Kristen umat terjemahan, tapi kebanyakan bro itu mendalilkan ala SWT dari terjemahan. Lah kan aneh, ya kan? Aneh. Di satu sisi bro menyudutkan terjemahan, di satu sisi itu memakai terjemahan untuk menguatkan argumen bro. Ya kan lucu. Saya tuh menjelaskan Al-Quran kepada abang dengan menggunakan terjemahannya saja, karena abang itu adalah umat terjemahan. Kan gitu. Jadi kalau misalnya saya mengajarkan, membahas Al-Quran kepada abang tanpa menggunakan terjemahan, mana abang bisa tahu? Karena abang umat terjemahan. Jadi itu harus dimaklumi tuh bang. Itu kondisi yang mau tidak mau, suka tidak suka, abang harus alami. Ya, harus terima itu kenyataan memang sudah kayak gitu bang. Oh, kalau ini pertanyaannya sudah lain nih. Gini, mengapa bukan Yudaism? Mengapa kita? Gitu. Karena orang Yudaism itu tidak percaya Yesua, bahwa Yesua adalah Hamashiach. Itu yang mereka tidak percaya. Justru Yudaism itu percaya bahwa Hizkia itulah Hamashiach. Jadi bukan Yesua Hamashiach, tetapi Hizkia Hamashiach. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka menolak ketuhanan Yesus. Dan di dalam kitab kami itu dikatakan bahwa jadikanlah seluruh bangsa muridku. Nah, maka baptislah mereka, ya. Jadi kita dibaptis dan seluruh bangsa ini dijadikan murid Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh murid adalah memuridkan. Nah, murid pun juga akan menjadi guru, dan guru mempunyai murid, dan murid juga mempunyai guru, dan guru mempunyai murid. Jadi itulah tugas kami adalah menyampaikan tentang firman Tuhan, menyampaikan tentang berita keselamatan di dalam Yesua Hamashiach atau Yesus Kristus. Itu mengapa kita yang memberitakan, karena keselamatan itu
tidak hanya milik orang Yahudi atau milik orang Israel, tetapi keselamatan itu milik semua orang yang percaya bahwa Yesua adalah Hamasya, Yesua adalah Elohim atau Adonai. Itu yang dimaksud mengapa kita memberitakan itu. Iya bang, saya tahu itu. Ya, saya ngerti. Orang-orang ini tidak mengimani Yesus itu adalah Mesias. Tapi abang kemudian katakan yang mereka percaya Mesias itu adalah Hezekia. Nah sekarang ketika orang Yahudi yang paham kitab Torah, yang tahu bahasa Ibrani, yang paham bahasa Hebrew dan juga paham Aramaik, iya kan? Mereka memahami Hezekia yang adalah Mesias. Apakah dia memahami bahwa Hezekia itu adalah Allah? Hezekia adalah Hasem, Hezekia adalah YHWH. Dan apakah mereka menyembah Hezekia? Tidak kan? Nah itu dia. Meskipun di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa kaitannya dengan Immanuel, misalnya Allah yang perkasa telah lahir seorang anak Allah yang perkasa dan seterusnya. Tapi itu bukan berarti ketika yang diimani mereka itu adalah Hezekia, bukan berarti mereka punya konsep kemudian menyembah Hezekia sebagai bapa dalam rupa manusia, tidak. Nah, kenapa kemudian Kristen yang mengimani Mesias itu adalah Yesus, kenapa kemudian beralih menyembah Yesus dan itu adalah Hasem, kata Kristen? Maka itulah muncul pertanyaan bang, kenapa orang Yahudi yang paham Ibrani, yang tahu kitab Torah, yang tahu kitab Tanakh, tidak menyembah Yesus, tidak mengajarkan tentang kekristenan. Sementara konon ceritanya Kristen itu koar-koar di mana-mana mengajarkan mereka itu adalah Yahudi rohani. Dalam arti kata bahwa ajaran mereka itu bersumber titik terangnya dari Bani Israel. Nah, kenapa Bani Israel sampai hari ini tetap saja memegang teguh tauhid, akidah yang kuat bahwa tidak ada Tuhan selain Hasem dan tidak mungkin menjelma menjadi manusia lemah seperti Yesus. Itu. Kenapa kemudian Kristen yang hanya menerima ajaran dari Eropa yang kemudian mengimani Yesus ini sebagai Hasem dalam rupa manusia? Kenapa Roma yang menjadi proklamator sebagai pengajaran Tuhan datang dalam rupa manusia? Kenapa bukan Israel? Kenapa bukan Yahudi? Padahal sumber pengajaran Kristen konon ceritanya dari Yahudi, gitu loh. Kalau kemudian abang mengatakan Yesus mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Nah, itu kan jelas Yesus memerintahkan, meskipun ayat itu tidak didapatkan di dalam Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus, namun kalau dipaksakan itu adalah sebuah sabda dari Yesus, maka jelas Yesus memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, bukan menjadi hambanya. Apa kategori murid menurut Yesus? Baca kitab abang, Yohanes 14 ayat 15. Ya, kalau kau mengasihi aku, engkau mendengarkan pengajaranku. Kalau kau mengasihi aku, engkau mendengarkan dan mengikuti perkataanku. Kalau kau mengasihi aku, kalau kau adalah muridku, engkau akan mengikuti hukum-hukumku. Nah sekarang, apakah Kristen mengikuti perkataan Yesus? Menyembah Yesus apa perkataan Yesus? Makan babi, apakah semua itu adalah perkataan Yesus? Apakah dengan menyembah Yesus mengikuti pengajaran Yesus? Apakah dengan meninggalkan hukum Torah itu sudah mengikuti hukum-hukum Yesus? Nah, ini yang perlu abang pahami dengan baik. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 27, Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan perkataanku. Sekarang Kristen tidak mengikuti Yesus. Menuhankan Yesus itu tentu tidak mengikuti Yesus. Karena Yesus sendiri menuhankan kepada esensi yang berbeda daripada dirinya, itu Bapa. Seperti itu bang. Ya monggo, topiknya apa? Buat topik dulu. Ayo Andi sama Herdin, Dik. Ayolah. Tentuin topik katanya. Bahas Bible. Topiknya yang sederhana aja bang. Topiknya yang sederhana aja. Kenapa orang Kristen yang harus sibuk mengajarkan ketuhanan Yesus?
Kenapa bukan Yudaism? Silakan. Orang Kristen tidak mengajarkan ketuhanan Yesus, bro. Ya, orang Kristen itu mewartakan Injil keselamatan, bukan mewartakan ketuhanan Yesus. Tidak. Ya, Anda kan di dalam Quran, di dalam Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Anda kan mencari jalan yang lurus. Lah kami tunjukkan dari versi Alkitab. Ini loh bro, jalan yang lurus. Ya, di dalam Quran pun juga dikatakan, di dalam Alkitab di situ ada sinar yang menerangi, ya, jalan terang itu adalah Alkitab. Begitu bro. Jadi kami membantu menunjukkan jalan keselamatan. Karena jalan yang lurus itu ada di dalam Alkitab. Quran tidak menemukan jalan yang lurus. Ya, Kristen itu tidak mewartakan ketuhanan Yesus, tidak, tetapi mewartakan juru selamat, jalan yang lurus, ya. Bang, jangan sampai orang di jalan ini ngatain saya gila loh, karena ketawa sendiri dengarkan Vienna Bang. Ya, saya lagi di jalan ini. Gini loh Bang, pertama yang saya tangkap dari Vienna Bang, saya tanya apa, Abang jawab apa. Abang katakan, Abang tidak mengajarkan tentang ketuhanan Yesus. Terus ngajarin apa? Kerasulan Yesus gitu. Ingat pertanyaan saya, sederhana sekali. Kenapa harus Kristen yang sibuk menjajakan Yesus, menjual kemana-mana bahwa Yesus itu adalah Hasem, bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa harus Kristen? Kenapa bukan Yudaism? Kenapa bukan orang Yahudi? Secara global mengajarkan ke seluruh pelosok bumi bahwa Hasem itu telah datang dalam rupa manusia bernama Yesus. Kenapa harus komplotan dari Romawi yang mengajarkan itu Bang? Kenapa? Kenapa harus Bani Kristen? Kenapa bukan Bani Israel yang mengajarkan tentang ketuhanan sosok anak Maria? Itu yang pertama. Kedua, tentang apa yang Anda katakan, umat Islam minta ditunjukkan jalan yang lurus, dan kemudian Kristen menunjukkan jalan itu. Izin ngakak dulu Bang. Aduh, lucu ini. Jadi gini, sebagai umat terjemahan, ketika umat Islam itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu artinya apa? Bukan berarti tidak ada jalan lurus lalu kemudian mencari jalan lurus. Bukan. Al-Quranul Karim 30 juz itu sudah mengajarkan semua yang dibutuhkan oleh manusia, baik sebelum tidur maupun setelah dia bangun tidur kembali. Semua petunjuk itu sudah ada, tersusun di dalam Al-Quran, tersirat di dalam Al-Quran, tersimpul di dalam Al-Quran. Kenapa umat Islam itu senantiasa minta ihdinas siratal mustaqim? Karena kenapa? Hari ini, pagi ini, tahu bahwa ini adalah dosa. Pagi dia katakan, ya Allah, lindungilah aku dari perbuatan tersebut. Saya tahu itu adalah dosa. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Belum juga 5 menit, dia lakukan dosa itu. Kenapa? Apakah dia tidak tahu bahwa itu adalah dosa? Tahu, tapi karena ada godaan. Makanya di dalam kitab Abang, dalam kitab Kejadian, engkau akan meremukkan tulang, engkau akan memecahkan kepalanya, dan kamu akan meremukkan tumitnya. Keturunanmu akan melakukan permusuhan secara turun-temurun. Nah itu. Jadi iblis itu senantiasa menggoda manusia supaya dia meninggalkan ajaran lurus yang sudah terang-terangan ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Itu yang perlu Abang ketahui. Kami tahu berzina itu dosa. Ya, kami tahu mencuri itu dosa, memfitnah itu dosa. Tetapi dalam keseharian kami sebagai umat manusia, hal-hal yang membuat kami melakukan dosa itu senantiasa datang menggerogoti kami supaya kami lakukan itu. Itulah yang dimaksud godaan syaitan. Makanya umat Islam itu senantiasa mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena tidak ingin umat Islam itu jauh dari koridor jalan lurus yang sudah ditunjukkan oleh Al-Quran. Lalu kemudian Abang mengatakan, itulah kami datang untuk menunjukkan jalan lurus. Aduh, jalan lurus yang mana? Nyembah Yesus gitu. Sedangkan antara pengajaran Bani Israel dengan pengajaran menuhankan Yesus itu tidak nyambung. Bagaimana mungkin Anda mau meluruskan sementara jalan Anda sempoyongan? Anda menyembah Yesus atas kehendak siapa? Bapak? Bukan. Yesus? Bukan. Terus jalan apa yang Anda ingin tunjukkan? Jalan bengkok. Jadi gini Bang, pertanyaan saya kembali ya, jangan dulu lari ke ranah Islam. Sebagai umat terjemahan, Abang nggak ada ilmu tentang itu. Ya gini Bang,
jika benar Kristen itu adalah ajaran yang benar, betul-betul itu adalah ajaran Bani Israel, benar-benar itu adalah ajaran Hasem, benar-benar Kristen itu diajarkan oleh Nabi Isa yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus, maka tentu yang mengajarkannya kemudian adalah Bani Israel secara besar-besaran. Bani Israel akan membentuk sebuah gerakan untuk mengajarkan ke seluruh pelosok bumi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi faktanya, ajaran ini bersumber daripada Romawi dan berpusat di Roma. Itu gimana ceritanya, Bang? Apa alasannya kemudian yang secara logika bisa diterima bahwa ajaran Kristen itu benar sehingga yang mengajarkannya adalah Eropa, bukan dari Timur Tengah? Silakan. Nah, saya kan sudah tegaskan, bro. Kekristenan itu mengajarkan kabar baik, kabar keselamatan. Ya, itu, bro. Oke, kekristenan mengajarkan kabar baik, kabar keselamatan. Oke. Nah, kenapa bukan Yudaism? Kenapa bukan Timur Tengah? Kenapa bukan Israel yang mengajarkan secara besar-besaran, membentuk sebuah gerakan untuk mengajarkan kabar gembira bahwa Bapa atau Hasem yang disembah oleh mereka itu telah datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib dengan terkutuk untuk membebaskan Bani Israel dari hukum Torah. Ingat, Bang, ingat, Yesus datang mengajarkan hukum Torah. Itu pertama. Kedua, orang-orang yang diutus kepada Bani Israel itu mengajarkan agar Bani Israel itu menetapi ketetapan Allah yang diterima Nabi Musa. Itu yang perlu abang pahami dengan baik. Intinya, Torah itu ya diwahyukan kepada Nabi Musa, khusus kepada Bani Israel. Nah, kenapa kemudian Yesus mati untuk menebus Kristen dari hukum Torah, sementara hukum Torah itu diperuntukkan kepada Bani Israel? Nyambungnya di mana? Hukum Torah diperuntukkan kepada Bani Israel, kenapa Kristen yang dibebaskan dari hukum Torah? Emang Kristen Bani Israel? Kan gak nyambung di situ. Nah, sekarang kalau misalnya abang katakan, yes, Kristen datang untuk apa? Mengajarkan berita gembira, memberitakan berita gembira. Nah, kenapa bukan Yahudi? Kenapa bukan dari Timur Tengah yang mengajarkan itu? Kenapa harus dari Eropa? Ayo, Bang, semangat, Bang. Ini lagi di jalan, Bang. Oke, sangat panjang sekali, jadi saya harus mendengarnya secara detail. Mungkin karena saya tidak pakai headset, jadi maaf jika ada yang terlompati ya. Gini, yang pertama saya koreksi, yaitu Yohanes 7 tidak ada ayat tidak sampai ayat sampai ke 30 atau 20 itu nggak sampai. Yohanes yang mengatakan sekiranya kamu mengenal aku, itu ada di Yohanes 14 ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, ini adalah ayat juga menunjukkan bahwa Yesus secara implisit, memang bukan eksplisit, tetapi implisit, bahwa dia mengatakan bahwa dengan melihat dia sama juga engkau telah melihat Bapa, gitu ya. Itu koreksi yang tadi. Yang kedua, kekristenan bukan dari Roma. Jadi begini, dari sejarah kekristenan itu memang di Indonesia itu dipengaruhi oleh teologi Barat. Jadi ada teologi Timur dan Barat. Ya, yang teologi Barat itu adalah Kristen Pantekosta, Kristen Protestan, Kristen Katolik, itu teologi Barat. Tetapi teologi Timur itu ada Kristen Ortodok, ada Advent, ada Koptik. Nah, itu Kristen Timur.
Jadi kalau Anda berperspektif bahwa Kristen itu adalah ajaran dari Roma, Anda salah. Jadi Anda harus belajar tentang sejarah, begitu. Anda harus belajar tentang sejarah. Dan yang ketiga adalah orang Yahudi, murid-murid Yesus yang percaya bahwa dia adalah Mesias dan Hashem, itu tidak hanya orang di luar Yahudi, juga orang Yahudi. Dan Yesus mengatakan bahwa dia Mesias itu saat dia mengatakan pada wanita Samari, ya, wanita Samaria. Dia mengatakan bahwa ya, akulah Mesias. Ya. Nah, di situ Yesus mengatakan secara eksplisit bahwa dia adalah Mesias. Mengapa kami menganggap bahwa Yesua adalah Hashem? Karena secara eksplisit dia tidak pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan, tidak. Tetapi memang di dalam hukum Yahudi memang tidak sembarang orang mengatakan dia tidak sembarangan mengatakan tentang YHWH. Tidak bisa, makanya mereka hanya memanggil kalau tidak Elohim atau Adonai, gitu. Kita lihat peristiwa saat Yesua itu mengatakan kepada orang-orang di Bait Allah, dia mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, di situ orang-orang marah dan dia ingin merajam Yesus dengan batu. Mengapa mereka ingin merajam Yesus dengan batu? Karena mereka menganggap bahwa Yesus menyetarakan dengan Hashem. Nah, siapa manusia yang berani menyetarakan dengan Hashem? Makanya mereka akan merajam Yesus dengan batu. Tetapi itulah secara implisit Yesua mengatakan bahwa dialah Hashem. Karena itulah orang-orang marah. Mengapa Yesua dimusuhi oleh para imam? Karena Yesua dianggap menghujat Hashem. Dia menyetarakan diri dengan Hashem. Itulah yang tidak dipahami oleh orang Yahudi pada umumnya. Tetapi orang-orang yang mengerti, mereka mengikut dan percaya bahwa Yesua adalah Hashem. Itu. Bang, abang panjang lebar tapi nggak kena kepada sasaran pertanyaan saya. Dan saya pun mendengarkan apa yang abang kritik itu saya nggak merasa membahas tentang Yohanes 7, nggak ada saya bahas itu. Yang saya bahas adalah Yohanes 8 ayat 17 dan ayat 18, di mana Yesus mengatakan dia dan Bapa adalah dua, kan gitu. Kalau kemudian abang membahas tentang Yohanes 14, di mana Yesus mengatakan siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa, itu karena ajaran dan pekerjaan yang Yesus lakukan atas perintah Bapa, atas perintah Allah. Tapi secara pribadi bukan. Itu loh. Bagaimana mungkin? Yesus kan sudah mengajarkan tidak ada manusia yang dapat hidup dengan melihat Bapa. Suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Di dalam kitab Raja-Raja pun dikatakan seperti itu. Ya. Benarkah Allah akan diam di tengah manusia, di dalam bumi bersama dengan manusia? Sesungguhnya langit, bahkan seluruh langit yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat Allah. Jadi bagaimana mungkin kemudian ketika di dalam Yesaya 43 ayat 10, tidak ada Allah yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Allah yang dibentuk setelahku. Lalu kemudian Maria melahirkan manusia, lalu kemudian manusia itu dibentuk menjadi Allah dalam rupa manusia. Itu ajaran siapa itu? Makanya saya katakan,
inti dari pertanyaan saya itu adalah, jika benar kekristenan itu adalah ajaran yang benar, kenapa kekristenan menyembah Yesus itu tidak diajarkan Yudaisme? Kenapa harus Kristen? Ya, kenapa harus Eropa yang mengajarkan itu? Kenapa bukan Yudaisme? Kenapa harus Kristen yang mengajarkan itu? Gitu loh. Kemudian saudara mengatakan Kristen itu bukan dari Roma. Itu Tarsus itu di mana, Bang? Ya. Kalau bukan dari Roma, saya tanya Tarsus itu dari mana? Nah, dari situlah Kristen itu berasal. Ya toh? Wilayah yang ada di antara Mesir. Kan gitu. Nah, kalau misalnya Abang katakan Kristen itu bukan dari Roma, oke, tapi yang pasti juga bukan dari Timur Tengah, bukan dari Bani Israel ajaran Kristen itu. Meskipun kala itu ajaran yang kemudian mempusi dalam masuk pengajaran Yesus itu adalah diajarkan oleh orang-orang yang mungkin berasal dari salah satu suku, dari suku Bani Israel, tapi bukan sungguh-sungguh berasal dari Bani Israel. Karena kata Yesus, kalau sungguh-sungguh maka mereka tidak akan mungkin meninggalkan ajaran dan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam pengajaran firman Allah. Kan gitu. Nah, jadi ketika Abang katakan bahwa Kristen itu bukan dari Roma, yang pasti Kristen itu bukan dari tengah-tengah pengajaran para nabi. Nah, kembali pada pertanyaan saya, kenapa bukan gerakan Yudaisme yang mengajarkan tentang Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa harus Kristen?